Saya Bagja Pak, udah mulai merekam lagi. Alhamdulillah Pak Sudiro udah hadir kembali. Siap. Oke, Bapak Bagja. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bagja, saya bersyukur sekali bisa bertemu bersilaturahmi dengan Pak Bagja. Saya yakin Pak Bagja adalah sosok guru hebat yang luar biasa yang didambakan oleh peserta didik dan keluarga, Pak ya. Boleh diinformasikan kepada saya, Pak, terkait rencana apa sih pertemuan ini, Pak? Iya Pak, Alhamdulillah terima kasih sebelumnya Bapak Sudiro udah memberi kesempatan kepada saya untuk bertemu ini Pak. Sebenarnya ada beberapa hal yang mengganjal gitu Pak di hati saya nih Pak. Karena tahun ini saya ke bagian kelas 5B ini ternyata terdapat siswa yang di luar harapan saya, Pak. Ada beberapa siswa yang tingkat kehadirannya rendah, kemudian kemampuan bacanya kurang, Pak. Ini kan saya rasa sangat menghambat ini, Pak. Belum apa ya namanya ya, kemampuan awal membaca cuma di fase C ini kok masih jauh dari harapan saya, Pak. Jadi ini sangat mengganggu bagi saya, Pak. Begitu, Pak. Oke, baik. Kemudian bisa dijelaskan kepada saya tujuan Bapak bercerita untuk mengungkapkan kasus ini kepada saya kira-kira apa, Pak? Tujuannya? Ya, saya pengen apa ya Pak ya, biar inilah Pak, biar saya dapat sebuah gambaran ke depan nih, saya harus bagaimana nih Pak, mengatasi siswa saya yang tingkat kehadirannya rendah, kemampuan membacanya apa, belum bisa baca lah gitu Pak, belum belum lancar gitu Pak. Saya mau Oke, dapat gambaran saya harus bagaimana ini. siap. Nah, kemudian kira-kira menurut Bapak nih, definisi dari tujuan akhir dari pertemuan ini apa, Pak? Ya, saya pengen apa ya, ada perbaikan siswa saya nanti nih ke depan nih. Ini mumpung di awal tahun pelajaran gitu, Pak. Belum terlalu lama di kelas 5-nya begitu kan. Ada perbaikan lah, ada peningkatan dari mulai dari dia semangat belajar lagi dan bisa membaca dengan baik gitu, Pak. Harapan saya, Pak. Oke, luar biasa. Berarti Pak Bagja ingin sekali apa istilahnya melakukan upgrading, upskilling ya untuk siswanya yang tadi di saat awal asesmen awal ini sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena ada beberapa siswa yang didiagnosa menurut Bapak belum bisa baca seperti Betul. pembelajaran Bapak di masa yang akan datang. Seperti itu Pak ya? Iya, Pak, betul. Seperti itu, Pak. Oke, nah, sekarang menurut Bapak ukuran keberhasilan dari pertemuan ini itu apa sih gitu kan? Hmm, ada apa ya, hal-hal apa yang bisa saya lakukan gitu, Pak, untuk kedepannya, Pak, memperbaiki situasi yang saya hadapi sekarang nih biar ya lebih lebih plong gitu Pak, lebih ikhlas saya mengajarnya begitu. Oke, dengan dinamika-dinamika di lapangan seperti itu Pak ya? Iya, Wah, luar biasa. Oke, baik Bapak. Saya izin melanjutkan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Sungguh cita-cita yang sangat luar biasa dari Bapak memiliki keinginan untuk berkhidmat kepada peserta didik, ya meskipun dengan diagnosa awal ada beberapa siswa yang memang menurut Bapak menjadi tantangan tersendiri ya untuk pembelajaran di masa yang akan datang.
Baik, Pak Bagja yang dirahmati Allah, saat ini Bapak sebagai wali kelas, ini kesempatan apa yang Bapak miliki nih saat ini? Menurut saya sih, karena mungkin ini di awal ya, Pak, ya, awal semester 1 misalkan ya. Berarti masih ada waktu panjang kita, Pak, untuk saya sih pengen ada pemberian, apa ya namanya, jam tambahan khusus loh, Pak, untuk anak-anak yang kemampuannya masih rendah ini, Pak. Dan Hmm, minta, apa ya, minta bantuan begitu, Pak. Mungkin saya minta rekan-rekan sesama guru lainnya, karena untuk yang tingkat kehadirannya rendah kan, apakah karena mereka nggak takut sama saya begitu ya, Pak, ya? Mungkin nanti saya minta tolong, pengen pengen minta tolong gitu, Pak, sama rekan guru kelas 5 yang lainnya untuk di diobrolin gitu, siswanya yang jarang masuk ini bisa ketemu nanti, ya dikasih peringatan mungkin sama guru kelas 5 lain, biar bisa, apa ya, lebih semangat gitu. Mungkin oke. kalau omongan saya nggak mempan ya, yang lain insya Allah bisa lebih mengena gitu nasehatnya. Baik. Iya, Bapak. Oke, dalam hal ini tadi kesempatan Bapak mungkin satu Bapak memiliki kesempatan waktu ya, karena Bapak akan meluangkan waktu memberikan tambahan-tambahan tadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang saya simak dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak juga memiliki kesempatan bisa berkolaborasi ya dengan rekan guru yang lain, keinginan seperti itu ya. Bila mana Bapak mental karena dianggap guru yang baik, manut, nurut, diem baik kan gitu ya. Nah, Iya, mungkin Pak. dengan guru lain yang memiliki taring lebih runcing mungkin setidaknya bisa memberikan efek jera ya kepada peserta didik Bapak seperti itu ya, meskipun lintas kelas kan gitu ya, ada 5A, 5B dan seterusnya mungkin ya, atau bisa jadi ada wali kelas sebelumnya gitu ya. Iya, Nah, Pak, benar. oke, kira-kira menurut Bapak nih, apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan ini? Ya, mmm, untuk masalah waktu yang pembelajaran tambahan begitu, Pak, eee, insya Allah saya bisa punya punya kesempatan waktu sekitar 40 menit gitu ya, Pak, ya, kayak les privat di kelas gitu, jam tambahan, kayak 40 sampai 45 menit membimbing mereka. Tapi ini juga, saya perlu, apa ya, Pak, perlu penguatan mungkin, Pak, karena kan belum tentu orang tuanya setuju atau enggak, karena dia kan jadi dijemputnya jadi terlambat begitu, Pak. Mungkin saya Hmm. juga butuh bantuan dari Bapak gitu untuk menguatkan orang tuanya, biar Hmm. mau jemput agak telat gitu, Pak. Kemudian yang tadi, Pak, yang ngobrol sama, minta bantuan guru-guru kelas 5 yang lain nih, Pak, ya mungkin nanti sambil pelan-pelan nih, Pak, sambil minum kopi gitu kan, saya ngeteh bareng gitu, minta bantuan nih sama yang lain. Karena juga kan justru itu saya jadi mengganggu jam kerja mereka gitu kan ya, Pak. Jadi takutnya malah kalau langsung ngobrol kan takut kesinggung gitu, menambah pekerjaan ini kan. Ya Oke. gitulah, Pak. Ya, berarti dari yang apa Bapak sampaikan, sebenarnya cita-cita Bapak tuh udah tinggi ya, udah oke. Wah, ternyata dengan saya punya keluasan waktu, saya punya kemampuan, dengan harapan bisa mengupgrade, eh, melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik Bapak yang mengalami hambatan pembelajaran tadi. Nah, tapi di sisi lain juga ada hambatan-hambatan orang tua yang kemungkinan apa ya, bisa jadi jemputnya telat atau mengantar bisa lebih awal, itu kan jadi pembahasan tersendiri. Atau tadi dengan teman, ya karena teman juga ada yang care nggak nih ke kita nih, Iya, ada yang peduli nggak kan gitu, ada yang respect nggak, ada yang berempati nggak terhadap kesulitan-kesulitan yang Bapak dialami kan gitu ya. iya, Nah, Pak. mungkin Bapak kalau dibuat skala nih, oke lah di 5 Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, tentu 5 yang paling tinggi. Nah, kira-kira Bapak ada di posisi berapa sih untuk mencapai tujuan ini, Pak? 4 ya, Pak? 4 ya? Insyaallah 4 ya, Oke, Pak. luar biasa. Berarti cuma tinggal satu lagi ya.
Nah, kira-kira angka 4 tentu itu kan banyak, apa ya, istilahnya ada peluang-peluang lain nih, selain tantangan-tantangan tadi, hambatan-hambatan tadi yang Bapak sampaikan, ya masalah waktu, harus ngeteh, nggak modal kan. Nah, iya itu. Ya, nah kira-kira peluang apa lagi nih Pak yang Bapak dapatkan Pak, sehingga Bapak bisa memberikan rating skala 4 itu Pak? Hmm, ya mungkin pada saat santai-santai ya Pak ya, apa, pada saat kegiatan sekolah, pas santai di lapangan begitu kan, sambil Mhm. mendampingi siswa berenang mungkin, kan guru kelas kan biasanya cuma duduk di lapangan tuh Pak, ya mungkin Ya, bisa kita gunakan curhat tipis-tipis gitu, mudah-mudahan guru kelas 5 yang lain bisa membantu. oke. Ya, siap. Nah, kemudian kira-kira nih, tadi Bapak sudah agak gambarkan sekilas ya, ada nggak hambatan-hambatan lain yang dimungkinkan akan menghalangi nih, akan merintangi Bapak untuk mencapai tujuan Bapak melakukan upskilling, upgrading siswa tadi, Pak? Hambatannya tuh ada lagi Pak, itu mungkin, ruang kelas kan secara bergantian dipakai. Mhm, Kalau masuk pagi berarti harus selesai, anak-anak harus bubar sebelum 12:30, karena mhm, jam mhm, 12:30 sudah masuk kan kelas yang ya, siang, gitu. mhm, Nah, pada saat kalau saya rencanakan itu untuk belajar tambahan gitu ya Pak, membantu peningkatan siswa yang kurang ini, ya itu pasti ya mungkin bersinggungan sih sama yang kelas-kelas siang, begitu Pak. mhm, mhm, Jadi mhm. tantangannya mungkin ya Masalah keuangan ya? iya Pak, ruang belajarnya terbatas kita Pak. Mhm, mhm. Oke, menurut Bapak tadi, di awal sudah ada solusi terkait ngeteh bareng, ngobrol bareng, mungkin koordinasi ya, sosialisasi kepada, orang tuanya mungkin gitu kan, bahwasanya saya punya cita-cita, punya tujuan, punya kegiatan seperti ini loh gitu kan. Nah kemudian ada lagi nggak, solusi-solusi yang menurut Bapak terbaik nih, ya selain tadi untuk mencari peluang-peluang tentang keterbatasan tempat dan lokasi untuk Bapak mengajarkan itu, Pak? Saat ini sih belum ya Pak, saat ini belum kebayang lagi nih Pak. Mungkin langkah awalnya ya itu Pak, saya butuh penguatan untuk ada komunikasi yang baik sama orang tuanya dulu, biar Mhm, tidak ada tersinggung kan gitu, dia hanya anaknya dia sendiri yang pulangnya jadi terlambat, pada saat menjemput telat atau dia sedang ada pekerjaan lain malah jadi mengganggu pekerjaan orang tuanya. Itu sih mmm, Pak paling yang dibutuhkan apa ya, dalam rentang minggu-minggu inilah, bulan-bulan ini Pak, 1 bulan ke depan lah itu Pak, komunikasi dengan orang tua. oke. Nah kemudian, mohon izin saya bertanya kepada Bapak, di kelas Bapak, di sekolah Bapak, itu dibagi berapa sesi, Pak? 20 pagi, siang, pagi, Pa sore? Pagi dan siang Pak, 2. Pagi dan siang. Kalau Bapak kegiliran siang terus, pagi terus, atau mix? Di-mix Pak, saya 2 minggu pagi, 2 minggu siang, 2 minggu pagi, 2 Oke. minggu siang. Nah dengan cara di-mix seperti itu, bergantian ya, bergiliran berarti ya? Iya, Nah, kira-kira peluang-peluang apa lagi nih yang bisa Bapak tangkap nih dari eh, tantangan tadi terhadap ruangan? Sekarang komunikasi sudah, ngobrol sudah, kan itu ya. Nah, sekarang di tempat nih. Nah, kira-kira menurut Bapak, tadi di mungkin lapangan bisa sudah, sambil pakai renang ini ya, sudah kan? Nah, apakah ada tempat lain mungkin yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak? eee, mungkin di hari-hari tertentu Pak, mungkin pada saat kelas yang akan masuk ke kelas saya kan itu kelas 4 tuh, pada Hmm. saat
selesai olahraga pada saat jam olahraga gitu kan ya, Pak, ya. Mungkin pada saat kalau saya siang, dia pagi, dia jam olahraga, kan kelasnya nggak dipakai tuh, anak-anak di lapangan. Nah, Nah, mungkin mungkin saya bisa pakai situ ya, Pak, ya? betul. Berarti di jam itu ya, pada saat mereka bergerak keluar, anak bisa Kita Bapak masukkan bisa menggunakan kelasnya. fasilitas itu. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak tempat-tempat lain? Mungkin ada perpustakaan atau masjid? Kebetulan masjid masjid ini lagi dipakai ini, Pak, dipakai ada mahasiswa yang PPG, ruang guru kan Hmm, nggak cukup, jadi mhm. ditempatilah jadi ruang guru sementara untuk mahasiswa PPG. Untuk menampung mahasiswa itu ya? Iya, jadi kayaknya Eee, kalau make di situ anak-anak agak itu ya, agak canggung gitu ya. kagok Pas lah ya? iya, kagok. Nggak di ini aja Pak, diempankan semua tuh anak-anak ke guru PPG-nya. Oh, iya 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 iya. Sekalian Solusi aja apa Bang ini? matiin gitu kan, ini gue sulit kan gitu ya. Iya 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 iya. Nih, oke. Baik Bapak, luar biasa ya tadi, Bapak sudah cari solusi-solusinya luar biasa, bahkan nggak canggung-canggung, bahkan bukan canggung lagi, nggak nanggung-nanggung, suruh orang lain bantu sekalian sekaligus ya. Oke. Nah, berikutnya Pak, kira-kira, menurut Bapak kita buat agenda nih, rencana apa sih yang akan Bapak buat ke depan nih? Tadi Bapak sudah mulai merucut bahwasanya ini dalam waktu-waktu dekat nih gitu kan, Bapak akan membuat strategi apa gitu kan dalam, beberapa minggu terakhir selain tadi koordinasi dengan orang tua itu, Pak? Mmm, ini ya, dalam minggu-minggu ini atau bulan ini saya targetkan untuk ini, Pak, ya, saya rencanakan untuk ngobrol dengan orang tuanya, kemudian juga minta apa, kolaborasi, Pak, dengan guru kelas 5 tadi kan. Mungkin kalau guru kelas 5 yang B kan, badannya tinggi, gekar gitu kan. Bisa lebih manut gitu kan, kalau sama saya tuh asa, cimai gitu. Gitu ya. Nggak apa ya kecil-kecil cabai rawit, Pak. Ya mungkin itu, Pak, target bulan ini saya lakukan koordinasi dengan orang tua dan kolaborasi dengan rekan sejawat itu tuh guru kelas 5B. Mungkin Oke, di berarti bulan berikutnya baru bagaimana saya bisa berkoordinasi dengan guru kelas 4 dan mungkin dengan rekan-rekan mahasiswa PPG dan bisa membantu. oke, siap. Nah, kemudian, dari ketiga tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira ada prioritas utama mana nih yang akan Bapak dahulukan di kegiatan tadi, Pak? Prioritas saya ngobrol dulu dengan orang tua, Pak. Ngobrol dengan orang tua. Nah, Iya. kira-kira, dari tadi yang, koordinasi atau sosialisasi kepada orang tua untuk menyampaikan, kegiatan apa yang sekiranya bisa, menjadi apa ya, upgrading, upskilling tadi peserta didik Bapak, Pak, ya. Nah, kemudian strateginya apa, Pak, yang dapat Bapak kembangkan dalam berkoordinasi dengan orang tua? Ya paling ini ya, mungkin pada saat siswa itu dijemput, saya bisa mendampingi terus ngobrol sedikit, Mhm. "Pak, ini anaknya udah kelas 5," gitu. Mungkin pelan-pelan seperti itu, Pak, biar saya juga harus menjaga hati ya, nggak enak kalau bilang, "Pak, anak Bapak bodoh ini belum bisa baca kelas 5," kan jadi wah, Bagus, anaknya langsung sopo iki? iya, iya, ya pelan-pelan lah saya ngomong gitulah, mungkin ini perlu bimbingan Eee, atau menganjurkan les dulu di luar ya, kalau misalkan itu nggak bisa ya baru saya tawarkan diri untuk, belajar tambahan khusus di sekolah gratis, insya Allah layanan sekolah begitu. Tapi ya asal mau jemputnya terakhir gitu. oke.
Nah, kira-kira nih Pak, dengan kegiatan itu Bapak butuhkan rencana waktu berapa hari, berapa minggu, berapa jam? Wah, untuk bimbingannya ya Pak ya, bimbingan ke anaknya ya, ya mudah-mudahan di tengah semester ini udah bisa tambah lancar lah targetnya bacanya gitu Pak. Oh, ini tengah semester ya. Ya 3 bulan lah Pak mudah-mudahan. Kalau nggak tercapai ya berarti dilanjutkan. Kalau nggak tercapai ya, kalau tercapai mudah-mudahan kita selesai gitu kan. Kalau misalkan belum tercapai ya saya perlu tambahan waktu atau kolaborasi dengan yang lain Pak. Nanya lagi sama yang lain. Oke, nah sekarang dari 3 bulan tadi, ukuran keberhasilannya apa Pak? Ukuran keberhasilan dari pencapaian kegiatan Bapak selama 3 bulan tadi? Target utamanya ya siswa yang kemampuannya belum bisa baca itu ya jadi bisa baca lancar Pak. Kemudian eh, apa namanya, minat sekolahnya makin hadir terus lah Pak. Jadi apa ya, semangat, tambah semangat belajarnya datangnya. Mhm, mhm, mhm. Oke ya, luar biasa nih, apa ya, yang jadi keinginan Bapak ya, mudah-mudahan bisa tercapai Pak ya, dengan Amin. beberapa macam kendala-kendala tadi. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat dari Bapak untuk mengantisipasi Pak, ya, meminimalisir komplain, tadi meminimalisir kendala ruangan dan sebagainya. Nah, kira-kira ada nggak kiat-kiat dari Bapak? Wah Bapak nih, waktunya udah lebih dari 15 menit. Setengah jam yo. Setengah jam punya Bapak sendiri. Eee, apa ya, eee, belum kepikiran itu Pak, ke sana Pak. Ya. Oke, Kayaknya sekarang sampai situ dulu deh pertanyaan Pak Diro. Jangan diperpanjang sampai ke sana. Bingung aku jawabnya. oke siap. Oke, berarti untuk saat ini kita simulasi sampai di rencana aksi ya. Nah, nanti kita bahas di sesi selanjutnya kita giliran Pak Bagja yang Kayaknya tadi jadi cukup nggak Pak Diro? Cukup nggak? Hah? Apa maksudnya udah ter-cover belum itu tirtanya tadi? Udah semua ya? Baru di rencana aksi Pak. Baru ini tinggal tanggung jawab dan aksi. Oh, Dua lagi. berarti tadi teh yang udah kita obrolin itu pertama tujuan udah, untuk apa Mm-mm. datang itu kan, identifikasi masalah Identifikasi udah ya. masalah kan tadi Bapak mengidentifikasi ya, hambatan anak belajar dan sebagainya, kekuatan pada diri Bapak, kekuatan pada lingkungan sekolah Bapak kan gitu ya. Berarti terus rencananya tadi Nah, rencananya Pak Diro yang nanya, mm, apa ya, siapa yang yang apa ya, terlibat, siapa tadi yang kan teman-teman terlibat Bapak ya gitu ya? terlibat, orang tua kan gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi? Rencana aksi Ruangan. udah Pak. Rencana aksi pas Bapak tanya, eee, Hmm. kira-kira minggu ini atau pekan ini apa yang mau dilakukan, gitu kan? Ah, Udah sampai situ, Pak. Itu udah rencana aksi tuh. oke, itu di rencana aksinya ya. Mhm. Kira-kira minggu ini atau pekan ini atau bulan depan yang mau dilakukan apa saja, gitu ya. Ah, Tanggung jawabnya apa ya? tanggung jawabnya misalnya komitmen Bapak terhadap rencana tadi, komitmen nih, Bapak sudah nyusun Mmm, strategi, koordinasi sudah, merancang ruangan sudah. Nah, sekarang tinggal komitmen dijalankan gitu. Itu aja sih. Bapak bertanggung jawab terhadap itu gitu. Apa yang keinginan Bapak ya Bapak mmm, ikuti gitu. boleh boleh. Kalau nggak salah sih lihat di video mah gini, Pak, ada kalimat ini di pas terakhir tuh. Baik, eee, mudah-mudahan kita bulan depan bisa ketemu lagi. Saya mau dengar perkembangannya yang sudah direncanakan Bapak gitu kan. Bulan depan saya mau dengar ceritanya Bapak udah melakukan kegiatan A, B, dan C gitu. Itu Ya, tanggung jawab nah nggak?
Itu ditanggung jawabnya itu. Iya. Terakhirnya itu. Tanggung jawabnya bulan depan kita ngobrol lagi, saya mau dengar cerita Bapak udah melakukan tindakan itu. Gitu ya? Oke. Itu dua pertanyaan yang belum tersampaikan. Iya ya. Oke. Oke, saya catat dulu deh biar nanti saya juga nggak. Pak Diro mah udah biasa jadi coach sebenarnya dari kepala sekolah kan. Enggak. Aku ya. Oke. Saya izin ke belakang dulu bentar ya. Iya, iya, mangga, mangga. Nanti tinggal giliran saya jadi coach ya. Iya, siap. Oke, sip. Izin ke bentar dulu sebentar. Mangga. Tujuan.
Siap, Pak Bagja? Oke, lanjut. Ada toh? Oke. Siap. Lanjut ya, 15 menit ya. Ya. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudiro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagja, sehat Pak Bagja? Alhamdulillah sehat, Pak Sudiro. Terima kasih Pak Sudiro sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Sudiro? Katanya mau ada hal-hal yang apa ya, butuh curhat-curhatan nih kayaknya nih. Iya Pak Bagja, ini perlu saya sampaikan. Saya belakangan ini rada-rada kesulitan menghadapi siswa kan sekarang suruh berdiferensiasi Pak. Ini kadang saya sulit nih. Saya ngajar jangankan anak yang berkebutuhan khusus Pak, yang normal aja kalau main bola voli itu takut Pak. Kalau sakit tangan-tangannya Pak gitu Pak, memerah, bengkak dan sebagainya. Aduh itu Pak kendalanya Pak. Aduh, baik Pak Sudiro itu ya. Pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Sudiro ya. Iya betul Pak. Itu eh, apa nih Pak Sudiro nih? eh, Tujuan apa yang Bapak inginkan nih di akhir pembicaraan kita nih? Ya saya berharap dari diskusi ini saya mendapatkan pencerahan Pak, atas kegundah-gulanaan saya dalam menghadapi siswa saya yang beragam gitu Pak. Biar pembelajaran Penjaspul lebih bermakna itu aja Pak. Hmm, Pak. biar pembelajaran Penjas ini lebih bermakna begitu ya Pak ya, melalui kegiatan pembelajaran diferensiasi. Betul Pak. Baik Pak Sudiro. Pak Sudiro nih luar biasa ya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di PJOK ini. Jarang loh Pak Sudiro yang seperti ini. Oh gitu Pak. Iya nih Pak Sudiro. Mmm, Menurut Pak Sudiro ini, eee, siapa nih Pak siapa nih Pak? Ada siapakah orang yang kira-kira bisa menginspirasi Bapak nih dalam pembelajaran diferensiasi? Eh ada teman sih Pak, ada teman Pak, Bu Sri Wahyuni namanya Pak. Beliau pakar apa ya, guru BK, dia paham Pak bagaimana menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus gitu Pak. Dia Oh, juga mahir dalam penerapan strategi belajar mengajar, itu sih Pak yang jadi idaman dan inspirasi saya Pak. wah, alhamdulillah ya ada teman yang Ibu Sri Sri Wahyuni Pak. Wahyuni. Wah, Betul Pak. Wong Gombong Pak. oh gombong. Eee, Bisa menjadi inspirator Bapak ini ya dalam pembelajaran diferensiasi. Iya betul Pak. Nih, dari pembelajaran diferensiasi yang Bapak hadapi gitu ya dengan segala tantangannya, seberapa seberapa banyak sih Pak nih Pak, iya apa, kepenaran yang Bapak lakukan nih dalam masalah ini? Ke apa? Kalau kalau kita hitung skala ya Pak ya, skala satu Oke. sampai 10 nih, masalah saat ini yang Bapak hadapi ini ada di nilai berapa nih Pak? 3 Pak. Mmm, 3 ya, saat Betul. ini 3. Kemudian menurut Pak Sudiro sendiri untuk kriteria idealnya gitu ya, kriteria idealnya pembelajaran diferensiasi ini kalau dari skala 1 sampai 10, kriteria idealnya ada di angka berapa nih Pak Sudiro? 7 Pak. 7 ya, Betul Pak.
Berarti kali ini ada gap cukup besar ya, Pak, ya? Situasi sekarang 3 dan kondisi ideal ada di angka 7, gitu ya. Betul, Pak. Nah, Kak, menurut Pak Sudiro sendiri, ada nggak ini, potensi-potensi yang bisa digunakan nih? Seberapa banyak bantuan yang dibutuhkan oleh Pak Sudiro nih? Iya, Pak. Satu, tadi ada rekan kerja yang support, Pak, yang nggak lelah menemani saya, memberikan inspirasi kepada saya. Ya tadi Bu Sri Wahyuni tadi, Pak, untuk berbagi tentang bagaimana sih memberikan pembelajaran yang bermakna terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, Pak. Kemudian juga dia juga eh, piawai juga dalam menentukan strategi belajar. Itu yang membuat semangat saya gitu, Pak. Ada rekan yang bisa menjadi role model gitu ya, Pak, ya? Ya betul, Pak. Curhat juga, Pak. Jadi kalau ada apa-apa tentang siswa, tentang sekolah, ya ini ngeklop lah gitu, Pak. Oh, Betul. iya. Ada selain Bu Sri Wahyuni ya, Bu Sri Wahyuni ini ya, Pak, ya? Betul. Selain Bu Sri Wahyuni ini, adakah, eee, rekan lain gitu, Pak, atau aktor lain yang bisa Bapak, eee, gunakan sebagai sebuah daya dukung untuk Bapak nih? Ya, paling ini, Pak, Sapras, Pak. Mmm, Sarana prasarana kadang saya pada saat pembelajaran untuk berdiferensiasi, ya saya minta barang yang aneh-aneh juga gitu, Pak. Kadang harus dipahamkan juga sekolah memberikan fasilitas ideal, bola ideal dan sebagainya. Tapi kan untuk menghadapi masalah tadi anak yang berkebutuhan khusus, kadang saya pakai kardus, saya kadang pakai plastik bekas. Nah ini mungkin ribet juga, kadang juga harus memahamkan cleaning service. Kenapa sih ini kelas jadi kotor lagi? Padahal ya itu tadi saya memanfaatkan taplak meja, saya memanfaatkan tisu, saya memanfaatkan plastik-plastik bekas gitu sih, Pak. wah, luar biasa ya. Jadi ini Pak Diro nih benar-benar menghayati filosofi tak ada rotan, akar pun jadi, gitu ya? Waduh, Oh, iya nggak ya. ada gitu, Pak. Wah, Ya, luar. luar biasa berarti sudah sangat ini ya, solutif nih Pak Diro ini. Untuk masalah ini nih Pak Diro, kira-kira adakah, bagaimana nih strategi lain selain tadi menggunakan yang suitable gitu ya, alat-alat pengganti, alat-alat untuk yang menggantikan kondisi ideal. Bagaimana, strategi Pak Diro selain itu? Apakah ada gambaran ke depannya? Iya, Pak, paling kalau nggak ada alat, ya paling di strategi pembelajarannya, Pak. Gitu. Kadang ini juga yang jadi kendala di pembelajaran kan gitu ya. Idealnya kalau main bola ya sepak bola pakai peraturan, udah gawang segala macam anak-anak sudah paham. Kadang saya tekan tidak seperti itu, tapi ada game-game kecil yang eh, apa ya istilahnya lebih akomodatif lah terhadap keberagaman siswa gitu, Pak. Pak Diro nih, kemudian timbul tadi tentang sarana ya, Pak, ya. Betul, Pak. Sarana ini, eee, seberapa banyak Bapak bisa sangat kreatif memanfaatkan sarana ini? Kira-kira adakah strategi yang bisa Bapak lakukan untuk bisa mewujudkan sarana-sarana yang ideal tadi, Pak? Mhm. Ya kalau untuk sarana ideal sebenarnya sudah ada sih, Pak, sekolah kami sudah sediakan. Tapi kan tadi kita membuat rancangan pembelajaran itu kan tergantung siswa. Nah kadang saya sendiri, Pak, dulu sempat
kecam oleh pimpinan sekolah bahwasanya kayak sekolah yang nggak bermodal aja gitu kan, memanfaatkan fasilitas barang bekas dan lain sebagainya kan gitu. Padahal maksud tujuan saya itu untuk memberikan layanan kepada siswa yang dalam hal ini berkebutuhan khusus, memiliki keterampilan yang rendah, sebenarnya seperti itu sih Pak. Tapi ya itu mungkin strategi saya harus memahamkan kepada banyak pihak gitu Pak. Oh, iya iya iya, Pak, ya. Jadi alat-alat yang disediakan yang kita sebut tanda kutip "aneh-aneh" itu ya, Pak, ya, itu Betul untuk Pak, memfasilitasi mereka yang berdiferensiasi begitu ya, Pak, ya? betul Pak. Mhm. Nah, kemudian, Pak, dari hal-hal kreatif yang sudah Bapak tumbuhkan tadi ya, tadi kan skor yang pada saat ini 3, padahal Bapak sudah sangat kreatif untuk itu. Tapi kita ada di skor 3 nih kondisi realitas sekarang, dan kondisi ideal yang diharapkan adalah ada di poin 7 nih, Pak, untuk mencapai,